Terancam dipidana, pegawai koperasi ini akhirnya jujur. Inilah detail fakta baru kasus mayat sekeluarga di Kalideres. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Polisi masih mengusut kasus 4 orang sekeluarga tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah fakta baru terkuak selama proses penyidikan. 4 orang sekeluarga yang tewas di Kalideres itu adalah Rudianto Gunawan yang berstatus sebagai ayah, Reni Margareta yang berstatus ibu, Dian Febiana yang berstatus anak dan adik Rudi atau Om bernama Budianto Gunawan. Saksi-saksi di sekitar lokasi dan berkaitan dengan keluarga tersebut dimintai keterangan. Berikut sejumlah detail-detail faktanya. 1. Polisi periksa 23 saksi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi menyampaikan pihaknya telah memeriksa 23 saksi dalam kasus ini. Dia mengatakan, dari sejumlah saksi itu, terdapat pihak keamanan lingkungan, security, ketua RT, hingga para tetangga. 23 saksi, dimintai keterangan, banyak sekali. Saksi-saksi terkait, security, ketua RT, tetangga, kata Hengki dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. 2. Ditemukan 4 KTP. Hengki menyebut pihaknya menemukan 4 kartu tanda penduduk, KTP, yang tersusun rapi di rumah tempat jenazah mengering di Kalideres. Akan tetapi Hengki tak ingin buru-buru mengambil kesimpulan terkait temuan. Di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi, atas nama orang per orang, jenazah mengering, kata Hengki Haryadi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Polisi tidak akan gegabah dengan temuan 4 KTP tersebut. Polisi bakal mencocokkan KTP tersebut dengan 4 jenazah yang ada di dalam rumah. Kami harus memastikan bahwa jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul, jangan sampai kita gegabah, ucap dia. 3. Koperasi Simpan Pinjam sempat datang Mei lalu. Pada tanggal 13 Mei petugas Koperasi Simpan Pinjam sedang mengurus gadai sertifikat rumah tersebut. Petugas koperasi ditemui oleh Budianto, si Om di rumah tersebut. Si petugas koperasi bahkan sempat kaget melihat dan menyentuh mayat yang diduga Ibu Reni. Namun suami Ibu Reni bernama Rudianto Gunawan tak terlihat. Tidak terlihat, yang terlihat hanya 2, Dian dan Budianto, kata Hengki. 4. Sudah ada mayat sejak Mei. Reni Margareta yang dikatakan Budianto saat itu berada di dalam kamar, dilihat oleh petugas koperasi sudah menjadi mayat, namun polisi masih belum memastikan apakah itu mayat Reni atau bukan. Polisi masih menyatakan mayat itu diduga sebagai mayat Reni. Kondisi sudah bengkak, sudah kelihatan giginya itu sudah, kata Hengki. 5. Anak masih rawat ibunya yang tewas. Polisi mengungkap fakta perilaku Dian, 42, salah satu jenazah yang merupakan anak keluarga yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Sebelum meninggal, Dian disebut banyak bengong dan menangisi ibunya yang lebih dulu meninggal. Hengki mengatakan, saat ditemui petugas koperasi simpan pinjam dan mediator penjualan rumah, Dian masih menyisiri, memberi susu, bahkan memandikan ibunya yang sudah tewas. Tak hanya itu, Dian juga disebut banyak bengong dan menangis. Itu tadi kalau disampaikan pihak saksi seperti banyak bengongnya, kemudian menangis dan menganggap ibunya tetap hidup. Tiap hari dikasih minum susu, dimandikan, seperti itu, ucapnya. Hengki belum bisa memastikan apakah ada kelainan yang dialami Dian. Akan tetapi, menurutnya, tim ahli psikologi forensik masih mendalami fakta tersebut. Kira-kira perilaku itu yang sedang diteliti psikologi forensik. Autopsi psikologis secara lengkap diteliti tim ahlinya, ujar dia. 6. Jenazah alami mumifikasi. Hengki mengatakan sampai saat ini pihak tim ahli forensik juga masih mendalami 2 jenazah keluarga tersebut. Keduanya adalah Rudianto Gunawan dan Reni Margareta. Mengenai mayat, Bu Reni, Margareta, dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudianto Gunawan yang ada di kamar belakang. Ini yang juga sedang diteliti, ucapnya. Dia menegaskan tim ahli mengalami kesulitan meneliti kedua jenazah tersebut. Pasalnya, keduanya sudah mengalami proses mumifikasi saat tengah diteliti. Sedang diteliti oleh kedokteran forensik walau tingkat kesulitannya cukup tinggi karena sudah terjadi mumifikasi sekian lama, yang jawab tim ahlinya nanti, ujar dia. 7. Sempat diminta copot bohlam putus listrik. Penghuni rumah tersebut sempat meminta saluran listrik diputus pada awal bulan lalu. Bahwa pada tanggal 4 Oktober ternyata dari dalam rumah menyampaikan pada petugas listrik untuk memutus jaringan listrik, jelas Hengki. Entah siapa orang yang meminta listrik itu dimatikan, polisi tidak menyebut nama,
namun pada saat itu diasumsikan masih ada penghuni yang hidup di dalam rumah. Padahal, masih ada penghuni di dalam rumah dan TKP, tempat kejadian perkara, kata Hengki. Polisi datang di kemudian hari, saat petugas kepolisian datang, ternyata lampu di rumah tidak ada lagi yang terpasang di dudukannya. Pada saat kita datang, semua bohlam sudah dicopot, kata Hengki. Saat polisi datang, mereka menemukan kapur barus di rumah hingga sampah di belakang rumah. Polisi masih meneliti teka-teki kasus ini. Ini yang akan kami teliti nanti oleh psikologi forensik. Apa kira-kira maksud daripada para penghuni ini tetap di dalam rumah dan justru minta dimatikan listrik, dicabut bohlam, dan sebagainya, kata dia. 8. Komunikasi keluarga searah, banyak kata negatif. Polisi mengungkap temuan forensik digital dari ponsel sekeluarga tewas, mengering, di Kalideres, Jakarta Barat. Menurut polisi, keluarga yang terdiri atas 4 orang itu cuma punya 2 HP. Hasil digital forensik ini kami temukan bahwa di dalam rumah itu hanya ada 2 HP, kata Hengki. Dia mengatakan komunikasi yang terjadi cuma satu arah. Dia menyebutkan banyak kata-kata negatif dalam komunikasi satu arah itu. Ini digunakan oleh keempat korban, 1 HP digunakan masing-masing 2 orang. Di sini ada aplikasi Peduli Lindungi masing-masing 2 orang, ujarnya. Kemudian kami temukan komunikasi satu arah, dari 1 HP ke HP yang lain. Jadi banyak sekali kata-katanya berisi emosi yang bersifat negatif yang sedang didalami pihak psikologi forensik, sambungnya. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UpInfo.